Ratu Adil adalah doa nyata dari Sang Maha Kuasa. Ratu Adil itu merupakan doa nyata dari Sang Maha Kuasa. Kok bisa? Ini ya. Ratu Adil merupakan perwujudan doa nyata dari Sang Maha Kuasa, di mana kehadiran Ratu Adil selain untuk membebaskan rakyat Jawa dari malapetaka dunia, Ratu Adil itu ternyata adalah manifestasi perwujudan nyata dari doa seorang pamong sepuh yang merasa sendirian, kesepian ya kalau sendirian ya, lalu merasa tidak berdaya, kayak nggak berdaya gitu loh. Mau melawan kok nggak bisa gitu ya. Dia cuma batur, cuma pembantu, cuma budak gitu ya. Mau melawan dia, lawan dia seorang pendekar, apalagi kalau orangnya cengeng ya. Tak ada pembelaan, dia tuh akan merasa sang pamong sepuh ininya yang berdoa itu, dia tuh akan merasa tidak ada pembelaan, tidak ada yang membela dia selama dia menjalankan kewajiban dia, menjalankan tugas kewajiban dia. Dia tuh merasa nggak ada yang membela gitu, nggak ada pembelaan ya. Udah merasa sendiri, merasa kesepian. Kok yang kayak gini aku tok ya, yang kayak gini kok aku tok gitu, yang lainnya kok nggak ada yang kayak aku gitu ya. Merasa sendiri, kesepian. Lalu dia merasa tidak berdaya. Dia merasa nggak berdaya, apalagi dia cengeng, merasa nggak berdaya. Mau ngelawan ya nggak bisa. Dia statusnya tuh senopati, dia statusnya raja, dia statusnya patih, dia statusnya selir atau yang lainnya. Sedangkan dia sendiri statusnya itu cuma budak, cuma pembantu, batur. Mau dikongkon-kongkoni, yang ra kepeneran ya dionek-onekke ngono ya. Statusnya mau batur. Dia merasa nggak berdaya. Dia nggak berdaya, nggak bisa gunakan kekuatannya. Karena apa? Tugas dan kewajiban dia sebagai seorang batur, tidak dibenarkan seorang batur itu membunuh. Seorang batur tidak dibenarkan membunuh atasannya atau membunuh orang-orang yang memang derajatnya lebih tinggi. Seorang batur itu tugas dan kewajibannya itu melayani. Tugas dan kewajiban dia melayani. Dan sedangkan dia sendiri juga seorang pamomong, mengarahkan momongannya. Jadi sudah kesepian, merasa sendiri, nggak berdaya, ditambah lagi merasa nggak ada yang bela gitu, nggak ada yang membela dia gitu. Dia merasa kok selama ini aku berjuang, aku dimarah-marahin, atiku loro-loro, nangis, keloro-loro kok orang sing bela. Nggak ada pembelaan, merasa nggak ada yang membela. Udah nggak ada yang membela, nggak ada yang memperhatikan dia. Dia merasa kok nggak ada yang membela ya, nangis sendiri, keloro sendiri. Tapi dia selalu melayani. Ketika ada yang datang pada dia, apalagi menggunakan banyu pawitra, air mata hati, dia ikut merasakan terenyuh, ikut merasakan menangis. Tapi dia sendiri nggak ada yang membela. Dia merasa kok nggak ada membela gitu ya. Selama ini aku menjalankan tugas kewajiban kok orang sing bela aku. Aku nangis dewe, loro dewe, keloro dewe, tatu dewe, kok orang sing bela. Jadi merasa nggak ada yang membela gitu ya. Semua rasa-rasa seperti itu yang dia rasakan sendiri. Lalu dia berdoa memohon kepada Sang Maha Kuasa, yang akhirnya doa permohonan dia dijawab oleh Sang Maha Kuasa. Dan tentunya Sang Maha Kuasa itu kalau mau memberikan jawaban, dia sudah berikan dulu gambaran. Entah gambaran lewat mimpi atau lewat suatu gambaran sendiri ya. Bisa lewat mimpi atau bisa lewat suatu gambaran sendiri. Gambaran kalau suatu saat Sang Maha Kuasa itu sudah menyiapkan penolong bagi dia, yang akan selalu ikut dalam cerita hidup dia, akan selalu ikut di dalam cerita naskah cerita hidup dia, yang suatu saat juga akan membela dia, yang suatu saat juga akan menggunakan kekuatannya untuk menolong dia, menjaga dia, ataupun momongannya.
yang suatu saat mampu menjadi perisai bagi dia dan momongannya. Jadi mungkin dia udah tahu gambarannya, udah tahu dengan pasti gitu ya. Mungkin Sang Maha Kuasa tuh kalau ngeliat dia, Sang Maha Kuasa itu kayak apa ya, aneh gitu ya. Sang Maha Kuasa tuh kalau melihat dia tuh kayak, kok ya enek yo, model-model wong pamong sepuh kaya kowe ngono ya. Kok ya enek model-modelane pamong sepuh kaya kowe ngono ya. Uripe ngerentes, ngenes banget ngono lho. Ngenes banget. Dadi Sang Maha Kuasa trenyuh pengen nolong wis sak tulunge wae mesake. Kowe dhewean nyo tak kei wong siji kas. Tak kasih satu orang lagi yang suatu saat dia mumpuni buat kamu dan momonganmu, supaya kamu bisa menjalankan tugas dan kewajibanmu itu dengan tenang. Jadi Sang Maha Kuasa itu maha membantu berarti ya, maha membantu, maha mengetahui gitu. Dimana Ratu Adil ini juga akan selalu masuk ke dalam cerita kehidupan dengan jalannya sendiri untuk menyertai Sang Pamong Sepuh. Jadi Ratu Adil ini punya jalannya sendiri untuk menyertai Sang Pamong Sepuh. Ratu Adil nggak bisa untuk menjadi seorang Pamong Sepuh, nggak bisa. Karena apa? Jalannya beda. Pamong Sepuh sudah diberikan jalannya untuk menjadi pamomong, menjadi pelayan bagi momongannya, bagi gustinya. Sedangkan Ratu Adil akan menyertai dia dalam bentuk lain, dalam jalan lain, cara lain. Ada jalan lain yang sudah disediakan untuk Ratu Adil, untuk selalu menjadi perisai, untuk melindungi. Dimana Sang Pamong Sepuh akan selalu tahu, jadi Pamong Sepuh akan selalu tahu kehadiran Ratu Adil. Setiap berganti cerita kehidupan, semuanya terulang-ulang terus. Sang Pamong Sepuh itu akan selalu tahu. Dia akan selalu tahu bahwasanya Ratu Adil itu sama dengan dia gitu. Hanya yang membedakan adalah status, derajat, pangkat. Kalau derajat dia, pangkat dia hanya sebatas pamong, melayani. Dia tidak dibenarkan untuk menggunakan kekuatannya untuk membunuh. Itu nggak dibenarkan karena tugas dan kewajiban dia melayani. Sedangkan Ratu Adil dengan derajat pangkatnya sebagai seorang raja, seorang penguasa, Ratu Adil berhak membunuh. Ratu Adil akan dibenarkan untuk membunuh. Karena apa? Dia penguasa. Dia tidak dikodratkan, tidak dijalankan menjadi seorang pelayan, tidak melayani. Tetapi dia dikodratkan menjadi seorang penguasa. Membunuh, mematikan, itu hal yang biasa. Dimana rasaning ati manah dari Sang Pamong Sepuh ini sampun tumeka ing ngarsaning Gusti. Gusti niku mboten sare. Gusti menehi jawaban pasti kanggo Sang Pamong Sepuh. Menawi besok bakal ono tiang, akan ada orang yang menemani, sing baturi yang akan menemani dia dalam setiap cerita hidup dengan jalan hidupnya masing-masing. Itulah kilasan video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe video ini, nyalakan lonceng notifikasinya, dan komen di kolom komentar.